Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan on-cam semuanya. Ada yang belum menyelesaikan tugasnya. tugas yang mana ya Ustadz? Yang kemarin itu Nje. Oke, tugas satu yang eksplorasi terkait dengan minat atau passion di dalam bidang penelitian. Baru tugas pertama itu. Hari ini tugas kedua. Yang menentukan bidang mana yang mau diteliti itu Ustaz. Oke, betul. Itu jawabnya harus format Word atau langsung komen posting itu boleh nggak Ustaz? Yang ada di assignment itu harus yang sesuai di assignment itu ininya. Isi-isiannya. Minatnya apa, kenapa, mengapa penting, terus habis itu apa metodologi yang akan digunakan. Bergabung sama Universitas Universitas Baik adalah perempuan yang Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, teman-teman HKI yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah secara daring di metodologi penelitian hukum Islam. Minggu lalu kita telah membahas yaitu masalah exploring the methodology. Artinya kita menekankan atau kita membahas masalah mindset di dalam penelitian hukum Islam atau di dalam penelitian hukum. Mulai dari bagaimana agar bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, lalu kemudian mindset tentang skripsi itu tidak susah ketika metodologi yang digunakan tepat. Lalu kemudian pengertian metodologi, research itu apa, lalu kemudian bagaimana desain-desain penelitian. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan yaitu hukum Islam sebagai objek kajian. Jadi, hukum Islam sebagai objek kajian. Artinya apa? Ketika kita membicarakan hukum Islam sebagai objek kajian, dalam hal ini yaitu bagaimana kita memposisikan hukum Islam itu sebagai objek kajian. Ya, kita meneliti dengan tema-tema yaitu hukum Islam begitu. Apa saja? Nah, di sini akan saya share yaitu materi terkait dengan hukum Islam sebagai objek kajian yang ditulis atau yang saya sarikan dari bukunya Profesor Khairuddin Nasution, Pengantar Hukum Islam. Nah, di situ ada materi yang menarik terkait dengan apa sih tema-tema yang mungkin bisa kita eksplor seperti itu.
mungkin bertanya-tanya ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aku masih bingung nih tema-temanya itu tentang tentang apa ya? Enaknya itu bahas apa ya kalau misalkan di hukum Islam atau di hukum keluarga Islam. Nah, hari ini kita akan membahas itu hukum Islam sebagai objek kajian. Apakah sudah muncul? Masih muter. Oke, sampun. Oke, sudah ya. Baik. Hukum Islam sebagai objek penelitian memetakan tema-tema tentang keahwal syahsiahan dari teks hingga konteks kontemporer. Nah, itu bagaimana kemudian tema-tema tersebut bisa kita explore, bisa kita observasi, bisa kita teliti, sehingga memunculkan ide-ide baru, bahkan masalah-masalah baru terkait dengan hukum Islam yang secara core itu menjadi pembahasan kita di ahwal sahsia atau di hukum keluarga Islam begitu. Jadi biar tidak membahasnya di hukum perkawinan, perceraian, talak, rujuk setelah setelah ta'aruf kemudian nikah, setelah nikah kemudian cerai, setelah cerai kalau cinta berarti rujuk. Siklusnya kan seperti itu. Tapi kita bisa mengeksplor penelitian-penelitian yang lain terkait dengan hukum. Nah, di HKI itu teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang telah lulus itu angkatan 2020 ke bawah itu 2020, 2019, 2021, terus kemudian 2018, 2017 itu mereka ada yang membahas yaitu pernah membahas masalah feminisme. Bagaimana konsep child free atau sebuah konsep yang diusung oleh Barat terkait dengan keengganan untuk tidak memiliki anak. Nah, itu dari sudut pandang feminisme radikal dan libertarian. Wah, itu menarik sekali itu. Pembimbingnya saya dan Pak Boy. Itu ternyata membahas bagaimana konsep child free yang lalu dikembangkan atau yang dipopulerkan oleh siapa? Gita Saf ya. Siapa yang tahu Gita Saf? Itu tema-tema terkait dengan non KHKI-an secara menyentuh langsung, tapi itu ada kaitannya dengan HKI atau awal sasi dalam hal ini keluarga, yaitu di child free-nya begitu. Nah, bagaimana kemudian mengeksplor itu teman-teman? Nah, nanti silakan dieksplor sendiri melalui bidang-bidang yang akan kita diskusikan. Jadi kita posisikan dulu awal Sasya itu di mana sebetulnya? Karena ada pertanyaan di LMS itu eh, kalau misalkan kita meneliti HKI, tapi kaitannya nggak ada dengan keluarganya, apakah boleh? Boleh, karena kan saya bilang payung utamanya adalah hukum atau ilmu hukum. Payung besar kita itu hukum. Lalu kemudian ada spektrum-spektrum di bawahnya itu ada ilmu hukum, terus kemudian ada hukum positif, hukum keluarga, hukum Islam. Maka kemudian pembahasan mengenai apa yang bisa diteliti di HKI tidak melulu terkait dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, sodako, wakaf, dan lain sebagainya apa yang ada di dalam kompetensi absolut dari pengadilan agama seperti itu. Nah, ilmu hukum, penelitian terhadap aturan perundang-undangan dan ketertiban sosial boleh. Kemudian ilmu agama, penelitian terhadap wahyu, bukan wahyu Kustini ya, tapi penelitian tentang teks atau kemudian nas-nas, doktrin, lalu kemudian tradisi Islam, sejarah peradaban misalkan melalui kacamata Fazlur Rahman dengan menggunakan teori double movement. Bagaimana melihat proses pembentukan hukum Islam dulu, itu kan kita nggak bisa ya. Ketika kita bagaimana menyoroti sekarang. Nah, maka kemudian menggunakan teorinya Fazlur Rahman yaitu double movement. Nah, itu kayak gitu itu apakah boleh? Lu boleh, walaupun itu normatif. Nggak masalah, yang penting memunculkan kira-kira kenapa masalah ini diteliti. Kalau nggak ada masalah ya nggak usah diteliti gitu, simple. Kemudian, keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam tadi yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan peradilan agama. Apakah boleh meneliti terkait dengan kelembagaan? Kelembagaan dalam hal ini yang dimaksud adalah kelembagaan peradilan agama.
Kelembagaan peradilan agama, misalkan bagaimana peran dan juga implementasi dari undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, kan nggak ada kaitannya dengan HKI, tapi kita membahasnya di lembaga peradilannya. Bagaimana kita menyoroti undang-undang implementasi dari undang-undang kekuasaan kehakiman nomor 70 itu. Lalu kemudian dikembangkan menjadi undang-undang nomor 7 tahun 89. Nah, terus kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sampai kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, itu seperti apa? Nah, memposisikannya, lalu kemudian kita mengeksplornya. Nah, variabel hukum Islam di sini bukan sekedar dogma atau doktrin, melainkan objek penelitian yang menggabungkan metode penelitian hukum dan agama sekaligus. Nah, lalu kemudian ketika kita membahas hukum Islam, lalu ada yang kemudian bertanya, ngapain sih agama kok diteliti kayak gitu? Kalau di bukunya Profesor Khairuddin Nasution seperti itu. Ketika ada seorang yang mengatakan, kenapa kok meneliti agama? Loh, bukan meneliti agamanya, tapi bagaimana kita memposisikan memposisikan tema tadi atau topik tadi itu dari sudut pandang penelitian hukum dan juga agama. Masalah-masalah apa? Yo, gak usah kita meneliti kenapa harus zakat, kenapa harus sholat, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana kemudian hukum-hukum yang ada di sana, misalkan terkait dengan zakat, ya, itu implementasi zakat, apakah profesi, terus kemudian investasi itu seperti apa. Nah, seperti itu. Artinya tidak membahas terkait dengan doktrin atau dogmanya, tapi membahas terkait dengan isu yang muncul karenanya. Oke, lalu selanjutnya pergeseran paradigma penelitian HKI. Nah, biar tidak terfokus atau terkurung atau terjebak dalam kajian doktrinal ya atau normatif terbatas pada teks murni, fokus pada ayat-ayat, hadis dan kitab kuning sebagai norma tertutup. Nah, sekarang meluas nih kajian non-doktrinal atau secara sosiologis. Maka kemudian ada kajian yang kita sebut atau tema dalam hal ini kita sebut sebagai sosiolegal. Nah, penelitian yang menggunakan sociolegal research, penelitian sosio, tapi ada kaitannya dengan hukum. Penelitian psikologi hukum, politik hukum, terus kemudian antropologi hukum, ekonomi hukum, kesehatan hukum. Nah, bagaimana kemudian implementasi undang-undang hukum kesehatan yang menyoroti persoalan eh, apa vaksin tak atau apa di rumah sakit. Nah, itu boleh, boleh, nggak masalah. Yang penting ada kajian yang menyentuhnya itu di aspek legalnya. Nah, apakah dibolehkan terkait dengan sosiologis, tapi ada legalnya? Kalau misalkan sosiologis saja, nggak boleh. Nanti kita masuk ke prodi sosiologi jadinya. Gitu. Contohnya yang menyentuh sosiologi hukum itu contohnya adalah dulu ada mahasiswa KI 2016, angkatan 2016 ketika mengajukan judul ke kami, masalah yang diteliti adalah bagaimana kemudian eh, ketahanan keluarga di saat COVID, ketahanan keluarga di saat COVID, resiliensi keluarga, begitu. Itu kira-kira menurut teman-teman sosiologis atau sosiologi hukum? Sepertinya sosiologi. Sosiologi. Ada yang lain? Terima kasih Ustadz Faisal. Yang lain, teman-teman. Resiliensi atau ketahanan keluarga dan strategi saat pandemi COVID. Itu judulnya. Lalu kemudian kami rubah. Tapi pertanyaannya adalah, judul yang pertama tadi kira-kira itu sosiolegal atau sosiologis murni? Ada yang mau berpendapat? Ya. Mohon maaf, sedikit batuk. Sosial legal, Ustaz, karena ada strategi yang disusun yang itu bisa jadi berdasarkan hukum-hukum Islam. Sosiolegal. Oke, Ustadz Amarilis menjawab sosiolegal. Ustadz Faisal, sosiologi murni.
Oke, teman-teman reguler, jangan kalah dong sama Bapak Ibu ini. Luar biasa Bapak Ibu ini. Aktif-aktif sekali. Kalian kok kalah ini? Teman-teman mahasiswa reguler ini, jangan mau kalah. Sosiologis bisa Ustadz. Kecil sekali suaranya. Galang. Sosiologis bisa. Sosiologi? Sosiologis. Ya, kajian sosiologi ya. Jadi sifatnya sosiologis ya. Sosiolog Oke. Yang lain? Ada? Ya, jawabannya adalah itu sosiologis, teman-teman. Kajian sosiologis. Karena apa? Karena nggak ada aspek hukumnya. Murni bagaimana kemudian dia meneliti terkait dengan ketahanan keluarga saat pandemi COVID dan strategi menghadapinya. Nggak ada. Maka kemudian agar bisa ditinjau melalui aspek hukumnya, maka ditambah ini. Implementasi strategi ketahanan keluarga di desa ini ditinjau dari perspektif maqasid syariah, Jasir Auda. Nah, itu baru kemudian menyoroti bagaimana kemudian strategi yang mereka terapkan itu seperti apa. Oh, ternyata ditinjau dari Jasir Auda, ternyata ada wholeness, kemudian ada hierarki, kemudian ada eh apa lagi ya, lupa saya. Interconnected terkait dengan sistem-sistem tadi itu, ketahanan keluarga tadi itu ternyata dianalisa menggunakan Jasir Auda cocok dan itu masuk. Nah, itu baru masuk di dalam pembahasan legal. Ketahanan keluarganya itu, family-nya itu masuk ke konflik atau isu-isu terkait dengan hukum keluarga. Lalu kemudian teori yang mendasarinya yaitu maqasid syariah. Maka kemudian bisa. Tapi kalau yang pertama nggak bisa teman-teman. Jadi hati-hati terjebak pada ranah yang murni sosiologis dibandingkan sosiologis yang ada legalnya. Ekonomi hukum, antropologi hukum. Boleh, boleh. Kita kan bukan fakultas ekonomi, Zat. Nah, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting ada aspek hukumnya. Yaitulah perkembangan dari penelitian-penelitian sekarang, teman-teman. Nah, perkembangan tren atau tren penelitian saat ini menuntut kita untuk memperluas pola kajian. Maka kemudian ada interdisipliner, kemudian multidisipliner. Nah, hukum Islam tidak lagi sekedar kajian normatif. Kalau ada yang nanya, emang HKI bahas apa? Gitu. HKI bahas apa? Bahkan kemarin ketika saya menguji salah satu skripsi, lalu kemudian judulnya itu saya up di status WA, itu teman-teman dari sosiologi dan juga teman-teman dari ekonomi serta hukum murni itu komen, kok bisa ya judul kayak gini itu diteliti di HKI? Ya kan memang masuk keluarga. Teman-teman tahu nggak? Mohon maaf ya, agak vulgar nih apa judulnya itu. Jadi konsep BDSM dalam teks yaitu an-nasyi'tum. Fa'tu harthakum an-nasyi'tum. Datangilah ladangmu itu dengan cara terserah kamu kan gitu kasarannya. Nah, teman-teman kalau tahu BDSM, nah itu yang belum nikah jangan ya, jangan bahaya. Biar pengetahuan aja nih, wawasan ini. Kalau yang ibu-ibu yang sudah menikah dan ustadz-ustadz ini bolehlah buka ya. BDSM itu adalah salah satu bagaimana aliran paham terkait dengan hubungan-hubungan Kama Sutra ya teman-teman. Kalau di bukunya Ustadz Samsuri Rizal itu teknik bercinta begitu, teknik bercinta. Nah, itu dengan menggunakan unsur-unsur kekerasan. Nah, itu ditinjau dari hukum Islam, begitu. Apakah boleh? Ya boleh. Kalau misalkan ternyata ada masalahnya,
Bagaimana terkait dengan menyakiti pasangan itu seperti apa diteliti. Nah, itu dengan pendekatan apa? Faktu hartakum anna syi'tum. Bahasa anna syi'tum itu yang kemudian di kontekstualisasikan, ditafsirkan. Itu. Itu teman-teman dari ekonomi, dari hukum, dari ini. Kok bisa bahas kayak gini ini? Loh, HKI. HKI itu tentang keluarga, perkawinan. Di dalamnya itu ada permasalahan-permasalahan muasyarah bersama pasangan. Seperti itu. Oh gitu ya. Menarik ya belajar di HK itu. Kayak gitu sampai bagaimana teman-teman prodi lain itu memandang luasnya kajian hukum itu. Apalagi yang hukum positif itu. Waduh, mahasiswaku gak ada yang berani kayak gitu, bro. Bahas-bahas nyerempet-nyerempet kayak gitu. Itu kalau apa komentar dari teman-teman prodi lain. Selanjutnya, nah, spektrum pola kajian awal sahsia. Jadi kalau digaris besarkan teman-teman, doktrin atau penelitian dengan asas ya, menggali dasar filosofis, fokus pada filsafat hukum Islam, maqasid syariah, qawaid fikih dan manhaj. Kita mungkin contohnya itu yaitu terkait dengan asas-asas implementasi atau efektivitas asas sederhana, cepat, biaya ringan di pengadilan. Nah, itu berarti masuk ke doktrin asas, yaitu terkait dengan penggalian nilai-nilai filosofis di dalam asas di dalam undang-undang. Itu bisa masuk. Kemudian eh, konsep tadi itu anasyitum. Nah, anasyitum itu kalau kita artikan secara letterlek artinya datangilah ladangmu dari segi manapun gitu, dari arah manapun atau terserah kalian gitu kan. Ya, nisa hukum harsul lakum kan gitu. Nah, itu mengandung nilai filosofis yang dalam. Kemudian kita pengen bahas nih, apa maksudnya? Lalu kemudian kemarin saya menguji juga, baru ini. Nilai-nilai pendidikan dalam surat Ali Imran, yaitu Luqman itu. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah sampai selesai itu. Nah, konsep nilai-nilai pendidikan, nah di situ itu dikaitkan dengan apa? Doktrin terkait dengan parenting. Nah, ini juga saya bingung waktu itu. Kamu bahasnya parenting. Parenting ini ya di keluarga iya, tapi aspek hukumnya apa? Ternyata ada beberapa aspek ditinjau dari makosis syariahnya. Nah, apakah boleh? Boleh. Kalau murni parenting nggak bisa. Kalau murni parenting nanti jadi ke psikologi atau tarbiyah jadinya tarbiyah, pendidikan. Nah, seperti itu. Maka kemudian harus kita kaitkan, kita sorot dengan menggunakan pendekatan atau dengan spektrum hukum, kayak gitu. Kemudian kajian normatif tekstual. Ya, ayat, kemudian produk istihad seperti kitab fikih, UU, KHI, dan fatwa ulama. Fatwa terkait dengan harus keluarnya Indonesia dari Board of Peace. Nah, ditinjau dari teori mafsadat. Nah, itu yang mau meneliti silakan. Indonesia harus keluar dari BOP, alasannya begini-begini. Nah, ditinjau dari teori mafsadat. Nah, boleh gitu. Kalau ada yang mau. Fatwa-fatwa terkait dengan Son Horeg di Jawa Timur. Nah, itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Nah, ditinjau dari apa? Sudut pandang atau dari cara istihadnya. Metode ijtihad yang digunakan dalam memutuskan fatwa Son Horeg. Itu. Itu boleh. Nah, lalu kemudian ada gejala sosial atau perilaku. Mengamati fenomena, lalu kemudian fokus pada perilaku hukum masyarakat muslim dan pola interaksi sama muslim atau dengan non-muslim. Nah, kalau ini berbicara terkait dengan antropologi. Bagaimana hubungan masyarakat dan gejala hukumnya, efektivitas hukum, dampak hukum, implikasi, implementasi hukum, terus kemudian kepatuhan hukum, kesadaran hukum, nah, kayak gitu. Bagaimana kemudian implementasi terkait dengan apa? Kalau dulu itu pembatasan COVID itu ya, PSBB. Nah, itu ditinjau dari teori kesadaran hukum. Ternyata fenomenanya masyarakat ternyata banyak yang keluar ke mall waktu COVID, padahal udah dilarang, jelas-jelas dilarang. Nah,
ketika diteliti ternyata secara kesadaran hukum masyarakat itu tidak sadar bahaya itu. Kemudian ketika ditanya, kenapa kok tetap ini? Ya, bosen di rumah sehingga butuh interaksi dan lain sebagainya. Nah, itu gejala-gejala seperti itu yang kemudian bisa ditinjau. Kemudian yang keempat adalah kajian sosiologis, menganalisis dampak timbal balik fokus pada benturan dan adaptasi antara hukum Islam dan perubahan sosial. Ya, hampir sama kayak tadi. Oke, selanjutnya mengurai lensa sosiologis HKI. Studi tentang organisasi atau gerakan sosial yang bersentuhan langsung dengan HKI. Gerakan sosial, terus kemudian dampak hukum, studi pengaruh terhadap perubahan sosial pada masyarakat, kemudian studi pengaruh perubahan sosial terhadap formulasi dan tampilan HKI. Misalkan rekonstruksi kompilasi hukum Islam di bagian waris karena sudah tidak relevan lagi dengan lidzakari mithlu hadzal unsayain kayak gitu. Bahwasanya untuk satu anak laki-laki itu sama aja kayak untuk dua anak perempuan gitu. Nggak relevan karena yang laki-laki tidak bekerja sementara yang perempuan bekerja. Lalu kemudian yang dikasih lebih banyak itu yang laki-laki yaitu itu bagaimana kemudian formulasi dan tampilan pada substansi di hukum keluarga Islam itu seperti apa bisa dirubah kayak gitu. Kemudian studi evaluatif tentang tingkat pengamalan HKI pada suatu masyarakat. Ya, tingkat kepatuhan, terus kemudian implementasi terkait dengan Undang-Undang 16 tahun 2019, yaitu terkait dengan batasan usia menikah. Oh, ternyata di masyarakat ternyata masih banyak yang tidak mengindahkan itu. Bahkan usia belum 19 pun mereka sudah nikah, walaupun tidak ada alasan yang memaksa hakim itu untuk memutuskan dispensasi nikah, kayak gitu, teman-teman. Kemudian pola interaksi, studi tentang bagaimana masyarakat berinteraksi dan bernegosiasi di seputar HKI. Banyak ya fenomena-fenomena, gejala-gejala hukum yang kemudian bisa kita urai, bisa kemudian kita kembangkan terkait dengan isu-isu yang bersinggungan dengan HKI, teman-teman. Baca sekarang lah banyak itu informasi-informasi terkait dengan hukum, terkait dengan kebijakan yang tiba-tiba. Mau neliti terkait dengan apa misalkan aktivitas atau implementasi makan bergizi gratis ditinjau dari maqasid syariah hifdun nafas. Kalau nggak nerima MBG maka mengganggu kejiwaan atau hifdun nafas kita itu terganggu. Nah, bisa diteliti. Nah, itu kan baru. MBG kan nggak ada. Ya, di zaman Rasulullah nggak ada makan bergizi gratis itu. Ya. Jadi kemudian isu-isu terkait dengan hal ini itu kemudian bisa kita kembangkan di era sekarang. Walaupun kemarin ada politisi dan juga eh, kementerian ya yang mengatakan ada amahu min itu ditempel-tempelkan untuk melegitimasi MBG. Oh, MBG itu ada dalam Al-Qur'an. Saudeli dewe. Yang penting Nyerempet banget ya Ustaz. ya, yang penting asal bapak senang gitu kan ya. Bapaknya siapa nggak tahu. Bapak pilihan kita semua. Oke. Nah, kalau dalam bukunya Profesor Khairuddin Nasution, kita bisa membedah ke dalam 4 domain. Jadi pilar pertama itu adalah pilar usul fikih, yang kedua fikih Islam, yang ketiga pranata sosial, yang keempat ilmu falak. Jadi beliau membagi tema-tema terkait dengan hukum keluarga Islam itu, dan beliau pernah ngisi juga di HKI, teman-teman, tahun 2019 kalau nggak salah. Itu mengisi terkait dengan isu-isu mutakhir hukum keluarga Islam, begitu. Online sih waktu itu. Nah, beliau menjelaskan 4 pilar ini itu yang paling sering digarap ya sama anak-anak HKI atau sama peneliti atau pemerhati akademisi di bidang hukum keluarga Islam. Karena kita ada ADHKI, Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam. Itu setiap
bulan itu pasti ada kajian menarik terkait dengan HKI. Yang kemarin yang terbaru itu pernikahan beda agama, lalu kemudian penghapusan syarat ya nikah beda agama di undang-undang agar tidak usahlah kemudian harus apa di diribetkan birokrasinya itu pernikahan beda agama itu sampai dibahas itu bagaimana menakar hal tersebut itu seperti apa. Nah itu. Nah, Profesor Khairuddin Nasution itu aktif di situ masih ada dan beliau masih hidup. Kemudian yang pertama adalah usul fikih, akar tradisi yaitu usul fikih madhab, perbandingan madhab, qawaid fikih, filsafat hukum Islam, serta pembaruan usul fikih. Misalkan mau membahas terkait dengan qawaid fikih, bagaimana kemudian satu kemarin itu siapa yang bahasnya? Oh iya, ada anak HKI itu yang membahas terkait dengan eh pemotongan pajak bagi ASN dan juga non ASN ditinjau dari satu dari A. Nah, kalau misalkan pemotongan pajak tadi itu kan dalam rangka preventif ya, agar ASN itu terikat, lalu kemudian apa lupa saya. Waktu itu dia seminar proposal. Nah, pokoknya satu dari A itu yang menyoroti agar kemudian tidak terjadi penyelewengan, tidak terjadi sesuatu yang mafsadat. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Nah, itu berarti menggunakan qawaid fikih ya. Sebentar. Kemudian yang kedua yaitu fikih. Tari tasyrik, madzhab fikih, masail fikhiyah, dan hukum acara peradilan agama. Boleh nggak membahas terkait dengan masail fikhiyah? Ada bukunya Mas Fuk Zuhdi itu, Masail Fiqhiyah. Kalau teman-teman pernah baca bukunya hijau warnanya itu, mungkin pernah ya. Nah, Masail Fiqhiyah itu masalah-masalah terkait dengan kefikhian. Nah, itu teman-teman kalau baca teman-teman ada pembahasan mengenai hukum eutanasia, terus kemudian hukum vaksin, hukum ini. Nah, itu terkait dengan Masail Fiqhiyah. Berarti masuk ke dalam domain yang kedua, yaitu di fikih Islam atau di dalam fikih. Kalau tadi kan usul fikih, akar ya. Lalu kemudian sekarang ke fikihnya. Nah, itu bisa bahas terkait dengan masail-masail di dalam kefikhian. Entah itu hukum Islam, terus kemudian hukum yang kaitannya lebih ke umum, positif, kayak gitu, tapi ditinjau dari fikih. Itu bisa. Contohnya hukum bunga di bank itu seperti apa. Nah, terus kemudian hukum vaksin. Kalau dulu ada yang mengajukan itu dulu waktu awal itu hukum eutanasia kayak gitu. Nah, eutanasia itu kan suntik mati, ya. Suntik mati. Tapi kalau cuma hukum eutanasia kayak gitu itu kurang menyentuh. Akhirnya harus ditinjau. Kira-kira menghukum dengan cara seperti itu apa yang kemudian akan diteliti, apa yang akan dimunculkan kira-kira kayak gitu. Jadi tidak serta-merta hukum Islam yang akan diteliti itu ya hanya sebatas itu saja, tapi harus ada apa? Harus ada nilai-nilai atau aspek-aspek legalnya yang kemudian kebaruannya yang kemudian bisa kita munculkan kayak gitu. Lalu selanjutnya, pranata sosial. Nah, pranata sosial ini kaitannya dengan apa? Fikih ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, siasah, sejarah, peradilan agama, dan lembaga Islam di Indonesia. Nah, akhwal sahsia dan juga pengadilan agama itu masuknya di ketiga ini, teman-teman. Jadi HKI itu ada di mana? Di tiga ini, pranata sosial. Yaitu kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan manusia, keperdataan. Lalu kemudian terkait dengan munakahah. Munakahah kan perdataan. Lalu kemudian muamalah, jinayah, siasa. Lalu sejarah peradilan agama. Membahas terkait dengan peran peradilan agama dari apa? Dari tahun ke tahun. Dari mulai
pengadilan agama yang masih di serambi masjid atau yang kita sebut sebagai kuasi Rechtspraak itu sampai kemudian menjadi lembaga yang eh, superior di Indonesia saat ini itu seperti apa. Nah, itu dibahasnya di Pranata Sosial. Lalu kemudian kalau ada yang suka di bidang falak dan sains terapan, maka kemudian ada di pilar yang keempat, ilmu falak, yaitu astronomi, koordinat, penentuan awal waktu sholat, arah kiblat, perhitungan awal bulan Komariah. Nah, banyak teman-teman HKI yang membahas apa di mana? Membahasnya di bagaimana kemudian Muhammadiyah itu menetapkan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Padahal yang apa dijadikan kiblatnya itu adalah bukan di wilayahnya Indonesia. Melihat melihat hilal. Kalau KHGT itu kemarin kenapa kok ditetapkan tanggal 18 kemarin itu puasanya? Karena ternyata di seantero dunia itu ada di Antartika. Hilal itu terlihat. Tapi kan Antartika itu matlaknya itu berapa ratus kilo dan juga berapa jam dibandingkan dengan sini. Apakah itu relevan? Nah, itu pertanyaan apakah itu relevan? Itu kira-kira kalau misalkan tanpa penelitian nggak mungkin dapat jawabannya. Maka kemudian ada penelitian yang membahas domain atau matlak dari KHGT itu seperti apa. Kalau KHGT yang dilihat adalah di Antartika, lalu kemudian relevankah dengan Indonesia? Ternyata tidak hanya melihat itu, teman-teman. Maka ada jawaban-jawaban yang bisa kita sampaikan ketika ada yang nanya, kenapa Muhammadiyah itu subuhnya mundur? Kalau apa sebelah itu jam 4.15, kenapa Muhammadiyah mundur 4.23 kayak gitu? Oh, ternyata penambahan 8 menit itu gara-gara ini. Ada penelitiannya, ada. Nah, ternyata hukum atau aspek penelitian astronomi itu ternyata masuk juga di HKI. Terbukti apa? Merupakan kompetensi absolut di pengadilan agama. Pengadilan agama juga membawahi perkara-perkara terkait dengan sengketa astronomi, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada perbedaan sengketa yang kemudian disengketakan nih, pengadilan apa yang berhak mengatasi? Ya, yang mengadili adalah pengadilan agama. Karena domainnya adalah domainnya pengadilan agama terkait dengan ilmu falak ini. Begitu. Oke, lalu kemudian hierarki sumber data penelitian. Ada fikih tematik, yaitu fikih munakaha, fikih air, fikih kebencanaan, fikih lingkungan. Nah, kalau misalkan kita membahas fikih secara tematik ya, sekarang sudah dikembangkan nih sama Muhammadiyah. Ada fikih air, fikih kebencanaan, fikih lingkungan, fikih bencana, fikih komunikasi, fikih disabilitas. Nah, itu mau ditinjau dari segi itu boleh. Implementasi undang-undang terkait dengan disabilitas di dunia misalkan ditinjau dari fikih disabilitas. Nah, boleh. Gitu maksudnya. Fikih air, bagaimana penggunaan air ditinjau dari fikih air Muhammadiyah, fikih lingkungan. Nah, itu. Bagaimana kerusakan ekologi di Indonesia itu ditinjau dari fikih lingkungan Muhammadiyah. Nah, kayak gitu. Apakah boleh? Boleh. Kemudian otoritas fatwa. Mau ke MUI, Basul Masail, Dewan Hizbah, Tarji Muhammadiyah, Darul Ifta Al-Misriyah. Nah, itu boleh. Kalau mahasiswa saya kemarin itu yang saya bimbing itu dia meneliti terkait dengan studi senotransplantasi, yaitu transplantasi ginjal babi ke manusia. Dan itu berhasil. Ternyata seperti apa perbandingan antara MUI dan juga Darul Ifta Al-Misriyah. Nah, itu nanti ada ininya. Dan itu dia kan langsung ya Darul Ifta Al-Misriyah itu di Mesir loh. Gimana cara dia dapat datanya? Karena kebetulan suaminya adalah mahasiswa di S2 di Mesir dan dia langsung ketemu muftinya. Jadi kayak dapat sumber langsung. Enak. Nggak tahu juga. Kayaknya yang garap juga suaminya. Karena saya lihat bahasanya, oh keren sekali. Ya nggak apa-apa lah. Wong lagi hamil. Kita kita nggak tahu siapa yang garap terserah. Pokok ketika ujian dia bisa jawab. Oh iya, oke. Nggak perlu saya tanya siapa yang garap. Gitu. Tapi saya yakin ini ada andil suaminya ini karena suaminya juga di
ya di bidang itu S2-nya, di bidang studi tafsir. Tapi ketemu langsung muftinya di Darul Ifta Al-Misriyah. Dan dapat datanya terkait dengan senotransplantasi ginjal itu menurut Darul Ifta itu seperti apa. Apakah boleh teman-teman mengambil lembaga fatwa tapi bukan di Indonesia? Boleh. Studi perbandingan vaksin AstraZeneca antara MUI dan Basul Masail NU. Apakah boleh? Boleh. Udah terbit jurnalnya saya sama Wida bersama mahasiswa yang kita bimbing. Nah, gitu. Itu berportnya luar biasa dia itu. Hanya email nggak dijawab oleh Basul Masailnya. Kemudian datang ke Lirboyo teman-teman. Tahu Lirboyo? Ya, Lirboyo pesantren ya di Kediri. Nggak nggak ada jawaban. Tebu Ireng terkait dengan itu nggak ada jawaban. Sampai akhirnya ketemu salah satu orang ya melalui media sosial, tukar-tukaran nomor HP, kemudian tanya, oh ada di Lirboyo Mbak, bisa datang sini nemui ini. Akhirnya dia datangi Lirboyo lagi dan kemudian ketemu sama orangnya itu tujuannya untuk apa? Yang penting jangan keluar data ini karena ini adalah data yang lumayan ya kredensial gitu ya, atau yang lumayan eh, secret gitu lah. Jadinya kemudian dia dapat data kayak gitu. Nah, itu bagaimana kemudian penelitian itu kalau berangkat dari sumber yang valid dan juga real, kemudian kita teliti bisa teman-teman. Muncullah kemudian hasil perbandingan antara kenapa kok vaksin AstraZeneca yang mengandung tripsin babi itu boleh digunakan karena metode ijtihad yang digunakan berbeda antara MUI dan juga Basul Masail Jawa Timur. Kayak gitu. Itu kalau fatwa. Kemudian hukum negara Islam. Mau neliti terkait dengan undang-undang di Tunisia. Ustazah Dewi ini. Ustadz Ahdab kan pernah di Tunis ya. Nah, katanya kalau di sana itu poligami dilarang. Karena ada undang-undangnya. Nah, meneliti terkait dengan undang-undang poligami di Tunisia dengan di Indonesia. Nah, perbandingan seperti itu apakah boleh? Boleh. Undang-undang terkait dengan eh, bagaimana proses kemarin teman-teman kalau ikut apa itu kuliah tabu internasional terkait dengan halal ya. Nah, undang-undang terkait dengan kehalalan yang di Indonesia itu pakai Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014, sedangkan di Malaysia itu Jakim ya. Nah, itu seperti apa perbandingannya, aspek kehalalannya itu bisa diteliti. Kira-kira kenapa? Gitu. Tapi harus punya apanya sumbernya ya yang valid dan juga kredibel gitu. Lalu kemudian regulasi lokal atau peradilan, keputusan PA. Putusan PA ini yang paling banyak. Jadi pendekatannya adalah pendekatan case atau pendekatan kasus yang sudah diputuskan melalui putusan pengadilan. Entah itu pengadilan agama, entah itu apa konun yang ada di Aceh di Mahkamah Syariah kan beda ya. Kalau di Aceh itu otonom, artinya bukan pengadilan agama tapi Mahkamah Syariah. Nah, itu seperti apa? Konun di Aceh, Perda Syariah. Kalau yang angkatan 2017 yang pernah saya bimbing itu juga pernah meneliti terkait dengan implementasi Perda Syariah Padang, Sumatera Barat terkait dengan kewajiban berbusana muslim dan hijab bagi seluruh siswa yang ada di Padang. Kira-kira yang non-muslim pakai hijab juga? Iya, Pak, pakai. Nah, itu gimana mereka? Nah, itu, Pak, yang akan saya teliti. Bagaimana implementasi dan juga tantangannya itu seperti apa ketika Perda Syariah itu ditetapkan kepada seluruh lapisan masyarakat di Padang. Karena kan ada istilahnya ya, adat basanding syarak, syarak basanding kitabullah itu. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar di Sumatera Barat itu perdanya itu kuat sekali terkait dengan syariah. Nah, boleh diteliti, boleh, asalkan kamu punya sumber dan juga punya akses untuk ke sana. Begitu. Penilaian hukum Islam kontemporer adalah jembatan intelektual antara teks klasik yang abadi dan realitas sosial yang terus bergerak. Objek penelitian kita bukan sekedar menghafal hukum, melainkan menjawab tantangan zaman dengan metodologi yang tepat. Oke,
Nah, ini isu-isu yang kira-kira bisa kita kembangkan ya. Kalau dulu ini yang paling gampang ya, case nikah beda agama. Muncul pernikahan beda agama yang disahkan oleh pemerintah. Nah, kira-kira kalau ini diangkat dan diteliti, menarik sekali teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, kenapa kok nikah beda agama yang jelas-jelas di undang-undang nggak boleh, itu kok disahkan? Nah, itu seperti apa? Silakan diteliti. Meledaknya wacana child free oleh influencer muslimah Gita Saf itu kalau tidak diberikan pemahaman terkait dengan child free itu seperti apa, salah kaprah nanti influencer yang menginfluence para followersnya ini followersnya nanti child free semua teman-teman. Bahaya gitu. Apakah child free itu dibolehkan atau seperti apa? Ya kalau ngomong di depan Natalius Pigai, child free adalah HAM. Saya sudah paham HAM sejak usia 1 tahun. Yang lain makan Promina, saya makan buku HAM gitu misalkan. Oke, selanjutnya. Nah, ya, ini adalah contoh penelitian yang terbit saya dan mahasiswa terkait dengan apa? Terkait dengan penelitian yang tadi saya sebutkan ya. Jadi studi komparatif metode istimbat Darul Ifta Al Misriyah dan MUI tentang senotransplantasi babi tadi itu. Bagaimana transplantasi ginjal babi ke manusia itu boleh atau tidak? Kan itu babi. Nah, ternyata ada perbedaan antara Darul Ifta dan juga MUI. Begitu teman-teman. Itu yang saya maksudkan. Kemudian yang metode ijtihad vaksin AstraZeneca tadi itu, yang Basul Masail dan MUI tadi itu. Nah, ya, ini hasil bimbingan saya dan mahasiswa. Kemudian case terkait dengan halal. Nah, sekarang kan banyak ya bagaimana apa terkait dengan implementasi kebijakan Undang-Undang JPH itu. Apalagi kalau misalkan habis ini disahkan tuh pajak impor Amerika yang tidak harus pakai sertifikasi halal itu. Wah, itu penting itu. Boleh diteliti itu. Bagaimana kemudian kebijakan fiskal terkait dengan penjaminan produk halal gara-gara Indonesia negosiasi dengan Amerika itu seperti apa? Nah, itu boleh itu. Kemudian cryptocurrency, Bitcoin, apakah boleh kemudian digunakan sebagai nilai tukar menggantikan uang? Ah, kayak gitu. Wacana-wacananya kan 2030 ini elit global akan mengeluarkan hal itu sehingga apa yang akan kita pegang ini nggak ada lagi duit tunai itu, yang ada Bitcoin, cryptocurrency, terus kemudian ya uang digital lah gitu. Nah, itu kira-kira seperti apa? Nah, kita harus siap untuk itu. Ya, ini juga jurnal-jurnal yang terbit antara saya dan mahasiswa terkait dengan yang pertama itu kontekstualisasi makosi syariah terhadap histerektomi, yaitu pengangkatan rahim. Kayak gimana pengangkatan rahim itu? Nah, itu ditinjau pakai makosi syariah Jasra Uda. Terus kemudian fikih multikultural yang kedua itu. Kemudian yang lain boleh meneliti terkait dengan studi tokoh, transformasi hukum Islam, studi analisis kritis atas pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan relevansinya pada sistem HKI kontemporer. Nah, boleh, studi studi kitab boleh. Ada yang dulu meneliti Ibnu Hazm, epistemologi hukum Islam di dalam buku Ibnu Hazm. Nah, dan itu anak PPUT. Nah, seharusnya PPUT kayak gitu. Lebih banyak meneliti di kajian-kajian kitab-kitab kayak gitu. Kan ulama tarji. Oke, mari meneliti. Ruang penelitian terbentang luas melampaui rak-rak buku klasik. Teks telah ditulis oleh para pendahulu, kini giliran konteks yang harus kita jawab. Jadikan awal sasia sebagai instrumen yang hidup. Yuklah, gas. Udah nemu tugasnya, tugas satu. Seharusnya udah selesai sih. Kalau sudah mendapatkan insight dari saya hari ini, seharusnya wah punya gambaran. Wah, ini kayaknya menarik gitu. Oke, done.
monggo. Masih ada waktu, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. 10 menit kelas B, nggak usah ikut kuliah ya di sini. Selesai sudah. Silahkan, Ipiki Idibirtinyiin. Ustadz, izin Ustadz. Saya sempat dengar isu-isu yang ramai kemarin tuh kalau soal standar TikTok terkait keharmonisan rumah tangga itu apakah bisa diteliti juga, Ustadz? Apa itu, Ustazah? Isunya apa? Isunya, isu dulu. Intinya kan maraknya comparison, mengcompare kehidupan kita yang awalnya tenang-tenang, kemudian kita melihat standar TikTok itu jadi merasa kekurangan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Iya, tah. Wah, saya nggak terlalu aktif main TikTok sih. Ya mungkin serangan Yang itu penting ada pemikiran masalahnya yang sih, langsung Ustazah. mengganggu. Iya, ya. Yang penting ada masalahnya sih. Kira-kira apa jawaban atas pertanyaan yang jenengan ajukan itu? Kira-kira ada masalah apa? Gitu. Susah, susah kalau mau merumuskan. Iya, maksudnya saya itu tadi terinspirasi tiba-tiba waktu membahas yang soal sosiologis itu tadi, Ustaz. Oke, sosiolegal Kan, ya. ya kalau sebenarnya dasarnya itu, tapi nanti dihubungkannya entah itu ke makosid syariah atau ke em, ya sekitaran situlah, Ustaz, makosid syariah. Oke, seperti yang saya bilang beberapa kali itu, apapun itu masalahnya, itu bisa kita teliti. Yang penting kita tahu formula atau formulasinya. Masalahnya apa? Terus kemudian ada gaps apa di sana. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu meneliti ini? Saya meneliti ini karena saya tidak tahu jawabannya. Maka dengan penelitian ini saya akan tahu jawabannya. Melalui apa metodologinya? Melalui bacaan ketekunan bacaan saya terkait dengan isu-isu ini di buku-buku yang relevan. Satu. Atau saya akan langsung mewawancarai dari subjek atau informannya. Sehingga saya tahu alasannya kenapa kok seperti ini, kayak gitu. Gitu, Ustaz. Jadi kalau cuma, aduh, tren ini kayak gimana ya kalau kita angkat. Tapi kita nggak tahu metodologinya. Maka kemudian harus ada masalahnya. Lalu kemudian masalah ini kita tahu urgensi dan signifikansinya. Lalu kemudian untuk menjawab pertanyaan dan juga mendapatkan jawaban tadi, maka perlu yang namanya metodologi. Metodologi yang kita siapkan seperti apa? Kemudian metode yang tepat digunakan apa? Baru kemudian kita bisa pakem nih untuk penelitian kita. Kira-kira seperti apa? Saya juga nggak ada bayangan kalau misalkan cuma bagaimana standar TikTok tadi. Sama juga ada yang meneliti seperti ini. Kriteria ideal pasangan Muslim yang muda, pasangan Muslim muda dalam perspektif mahasiswa di UMM kayak gitu. Nah, berarti kan nanti akan ditanya, masalahnya apa? Masalahnya selama ini mereka menetapkan standar seperti ini. Ternyata dapatnya yang nggak sesuai. Sebetulnya kriteria ideal itu kayak gimana sih? Maka untuk tahu kriteria ideal bener-bener mahasiswa hukum Islam atau hukum keluarga Islam UMM itu, sebetulnya mereka pengennya kayak gimana? Apa profil yang kemudian mereka tetapkan sehingga pengen kriteria ideal idaman suami itu kayak gini gitu. Bu Ama Kriteria juga ideal, kalau di Wahyu ya, itu. kriteria ideal kayak Ustadz Ahda gitu, kriteria ideal kayak Ustadz Tanzil gitu, kriteria ideal kayak Yeay. Ustadz Arif gitu, kriteria ideal kayak Ustadz Jamal. ah Bisa nanti kita klasifikasikan gitu. Ustadz Dewi. Saya nggak susah-susah, Bu Ama. Nyari aja yang di lingkungan kita aja, Bu Ama. Kayak punya saya, Pak Tanjil itu juga sudah ya. Siap Umi, siap Umi. Angel-angel kayak punya aku tentang kita kemarin kan sudah
mempelajari hukum waris. Hukum waris saya iso di hukum waris, hukum waris. Kumaris, kira-kira ada masalah apa yang perlu kita ulas? Kalau yang Eh, udah-udah nanti ditanya, kebaruan apa yang kamu tawarkan untuk kewarisan ini? Kan kewarisan itu dinamis. Ya, contohnya waris aset digital. Dulu itu nggak ada dan sangat jarang sekali yang membahas terkait dengan waris aset digital. Kira-kira seperti apa ya makosis syariah memandangnya? Boleh nggak? Atau bahayanya seperti apa? Mudaratnya itu seperti apa? Kalau gini Ustadz, eh, ini tentang hukum kewarisan ini punya saya karena sebelum ya masih semester awal sudah mempersiapkan tentang itu. Jadi fokus ke situ. Ini isunya itu meneliti tentang apa ya kemarin praktek pembagian harta waris eh, orang tua kepada warga kalangan pimpinan Bank Aisyah di perumahan saya gitu loh Ustaz. Ditinjau di kacamata makosid syariah. Kan itu banyak itu Ustaz. Di warga saya ini kan mayoritas agamis nggih, dosen-dosen UMM semua. Nah, ini cara pembagiannya itu sesuai dengan hukum waris atau adat atau hibah atau gimana itu yang saya mau saya itu Ustaz. Oke, kalau Itu juga pembagian masukan waris Ustaz. atau praktek waris itu sebetulnya sudah banyak Ustaz. Cuma jenengan nanti perlu menyampaikan kebaruannya. Ada konsep yang digagas ternyata ini baru gitu loh, baru dan ini baru ada. Penelitian-penelitian sebelumnya belum menyentuh aspek ini kayak gitu. Itu contohnya. Kalau pembagian waris secara adat, hukum Islam, secara kekeluargaan itu sudah banyak prakteknya. Prakteknya ya. Bagaimana praktek pembagian waris di desa A? Kemudian bagaimana Makosi Syariah memandangnya? Itu udah banyak sebetulnya. Jadi memang eh, penelitian-penelitian seperti itu sudah banyak. Cuma, apakah boleh? Boleh saja. Yang penting ada gaps-nya. Gaps itu apa? Celah. Entah itu lokasi yang berbeda, subjeknya yang berbeda, objeknya yang berbeda, teori yang berbeda, metodologi yang berbeda. Banyak. Metodologi ya kalau penelitian-penelitian sebelumnya Ustadz itu pakai normatif, saya pakai empiris gitu. Terus kemudian subjeknya itu dulu adalah ini yaitu mereka yang pelaku pembagi warisnya. Kalau sekarang adalah lembaganya, misalkan Oh, lembaga gini. lembaga apa, pengadilan ta, Kalau KUA ta atau seperti apa. Itu contoh gaps itu. kalau gap saya ini kan gini Ustadz, meneliti secara spesifik membedah pola pikir nggih anggota organisasi otonom Muhammadiyah Ustadz. Berarti pendapat. Ya diantaranya juga seperti itu. Ini rencana saya juga mau apa namanya mewawancarai Wawancara. juga, ya kan langsung kenal juga Oh, oke. Ustadz. Nggih. Oke, oke. Berarti nanti akan memunculkan kriteria ya. Kriteria-kriteria Ya, kayak gimana sih pembagian waris itu di kalangan para pimpinan Muhammadiyah gitu ya. ya seperti itu. Apa sesuai dengan hukum Oke. Islam juga atau ya nanti lihat aja Ustadz. Boleh, boleh, Ustazah. Kayaknya mau nyari Oke. ribet-ribet itu susah, Ustaz. Iya, biasanya yang suka challenging itu, suka challenge dan apa penelitiannya challenging itu baru kemudian suka yang aneh-aneh kayak itu. Tapi selesai juga Ustazah. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman yang lain ada komentar, ada pertanyaan. Masa kalah sama ini Ustazah Dewi ini? Ayo, teman-teman yang lain, ada pertanyaan. Ini yang off cam sudah saya catat loh ya. Kalau nanti, Pak, saya hadir tapi kok nggak dihadirkan. Nah, Pak Tanzil izin bertanya. ini Ustazah Lita. Kalau yang studi literasi itu berarti itu pure hanya ini ya, berliterasi aja ya, tidak perlu lapangan seperti itu, Ustaz. Iya, kalau normatif iya. Penelitian normatif dengan pendekatannya itu ada tiga Ustazah. Minggu depan kita bahas ini.
Tapi minggu depan kita sudah riaya. Jadi setelah riaya aja kita ini. Setelah kita bahas. Tapi penelitian normatif itu pendekatannya ada tiga. Yang pertama ada statute approach atau pendekatan perundang-undangan. Yang kedua adalah conceptual approach, pendekatan konseptual. Yang ketiga adalah case approach atau pendekatan kasus. Nah, kalau misalkan literasi terkait dengan kitab ya, berarti kita membahasnya di mana? Di conceptual approach. Nggak mungkin kita mendekati perundang-undangan untuk bahas kitab itu ya. Kayak tadi itu, epistemologi hukum Islam. Bagaimana dia menilai nilai-nilai filosofis? Kenapa harus mempelajari hukum Islam? Menurut bukunya Ibnu Hazm tadi itu. Nah, itu kan ketika ditanya pertanyaan penelitianmu apa? Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mempelajari hukum Islam? Kalau orang awam yang nanya, nggak tahu jawabannya, maka perlu kiranya jawaban. Jawabannya bisa didapatkan melalui penelitian dengan ketekunan pembacaan literasi melalui apa? Melalui kitab. Yaitu apa tadi? Ya, membedah kitabnya Ibnu Hazm itu. Lalu digali itu epistemologi hukum Islamnya seperti apa. Kalau dalam filsafat kan ada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi berarti kita bicarakan mengapa kita belajar hukum Islam. Ontologi, kegunaannya untuk apa nanti? Sorry, itu aksiologi. Ontologinya itu secara hakikat. Itu seperti apa hukum Islam itu. Nah, baru kemudian nanti akan dapat jawaban ketika ditanya, kenapa terus menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya itu kita harus mempelajari hukum Islam? Karena di dalam hukum Islam ternyata ada seperti seperti ini. Nah, kayak gitu Ustaz Dalita. Jadi kita pakai tiga pendekatan. Tinggal kita nanti ke mana. Kalau misalkan dibutuhkan data empiris, maka penelitiannya jadi berubah, yaitu normatif empiris, penelitian normatif yang didukung dengan data-data empiris. Begitu. Masuk. Ya, Ustaz. Iya, Galang. Kalau misalnya pas undang-undang yang berubah, kalau yang baru kayak tentang perzinahan itu. Tapi kan di perzinahan nih, maksudnya dikatakan berzina itu ketika cuma tinggal bareng atau ketika lubang masuk sumur itu kan tidak disebut KUHP baru. Itu bisa tak jadi bahan. Nah, kalau hanya bisa, gimana caranya nulisnya judul? Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru itu ada living together. Istilahnya itu living together atau buffalo together, kumpul kebo. Buffalo adalah kebo, together kumpul bareng. Ya, itu memang diksinya adalah harus melalui aduan masyarakat. Kalau nggak ada pengaduan, ya nggak bakalan ditangkap, nggak bakalan dipidanakan, Galang. Jadinya mungkin kalau mau membahas ini itu seperti ini. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan KUHP dalam pasal living together itu, nah, ditinjau dari kepatuhan masyarakat. Apakah masyarakat mendiamkan ketika ada pasangan yang belum sah itu tinggal serumah? Nah, itu efektif nggak? Patuh nggak masyarakat itu dengan adanya undang-undang terbaru itu? Apakah justru terjadi pembiaran? Tapi kamu nggak bisa bahas ini karena sudah ada yang meneliti untuk pembahasan living together ditinjau dari kepatuhan hukumnya, gitu. Cari yang lain. Izin Pak bertanya lagi. Bertanya lagi, kamu lo nggak tanya. Iya, maksudnya gini Pak, melanjutkan dari yang dalam tadi. Kalau misalkan peraturan-peraturan itu sudah bisa dibahas, kalau misal kebijakan dari salah satu kementerian Pak, misalkan Kementerian Agama ini kan ada membuat kebijakan terkait masjid ramah anak gitu Pak. Ada nggak kebijakan yang tertulis undang-undangnya? Ada Pak. Kemarin tuh saya tanyakan ke orang tua saya, katanya ini dari pusat katanya terkait masjid ramah anak ini Pak. Iya, Tapi ada untuk ada aturannya atau ada standing, legal standingnya atau enggak?
Oh, kalau Harus peraturan kuat lah tertulis, ya. ya. Kalau peraturan tertulis itu saya belum tahu karena ini hal yang baru juga. Jadinya masih asing lah di pikiran saya gitu. Loh, kok tiba-tiba ada kayak gini? Emangnya ada nggak peraturan tertulisnya gitu? Ya, lagi-lagi penelitian itu tidak boleh berangkat dari ruang hampa. Ada masalah di situ. Kira-kira kenapa? Dengan adanya aturan atau himbauan untuk masjid yang ramah anak itu ada masalah apa? Masalah apa yang kemudian kita gelisahkan, lalu kita butuh jawaban atas pertanyaan itu. Itu kalau dalam tataran himbauan ya. Kalau sekedar himbauan itu apakah kemudian mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat? Kalau ada salah satu yang nggak menaati, apakah dikatakan dia civil disobedience gitu? Apakah tidak taat hukum? Apa seperti apa? Maka kemudian perlu disusun dulu frame-nya tadi itu, Rifki. Iya, Pak. Frame-nya disusun dulu. Masalahnya apa? Kemudian kenapa kalau misalkan nggak neliti ini, itu kenapa? Urgensinya apa? Lalu kemudian metodologi yang digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini itu apa? Kayak gitu. Kalau undang-undang kan jelas ya, universal. Perda itu regional. Terus Jangan berisik, Kak. kemudian konun konun itu regional. Lalu kemudian apa? Kompilasi hukum Islam itu universal. Peraturan-peraturan pemerintah, peraturan ini itu universal. Nah, kalau misalkan cuma dalam skup lokal, kira-kira bisa atau enggak? Kuat enggak? Bisa jadi bisa, asalkan frame-nya itu kita dapat framework-nya. Bagaimana kerangka kerangka kerja, kerangka pikir kita itu bisa untuk menganalisanya. Kayak gitu, Salim. Iya, Pak. Oke. Ustaz Tanzil, sedikit Oke. lagi mau tanya. Kalau misalkan eh yang diteliti itu begini, tentang istimnanya seorang suami itu kan dilarang ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi istrinya tidak bisa seperti misalkan nifas, mengangkat itu bagaimana Ustadz? Mohon arahannya. Ini sudah ada yang neliti dulu, mahasiswa HKI angkatan 2017 itu dalam rangka untuk agar suaminya tidak jajan di luar, begitu, Ustaz. Maka kemudian dia diperbolehkan untuk main atas. Kalau main bawah nggak boleh karena dia lagi haid misalkan. Nah, lalu kemudian dia pakai menggunakan qawaid fikih, menggunakan qawaid fikih yang digunakan sorotan untuk menyoroti persoalan bagaimana kemudian agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar, maka kemudian ada sadu dari'ah tadi itu. Nah, qawaidnya yang digunakan adalah qawaid sadu dari'ah. Sama aja kayak gini, Ustaz. Dulu saya pernah menyontohkan ya, karena ini ada lewat sekelebatan gitu di beranda saya waktu itu di Facebook. Ada yang meneliti seperti ini. Mohon maaf ya, agak vulgar dan agak rusuh sedikit ini, tapi nggak apa-apa lah demi ilmu. Penggunaan sex toys, penggunaan sex toys ya ditinjau dari makosis syariah. Jadi kalau misalkan si suami itu sedang tinggi, sedang pengen, tapi istrinya tidak bisa melayani entah sakit, entah dalam keadaan haid, nifas dan sebagainya, boleh nggak suami itu menggunakan sex toys? Daripada dia berzina sama wanita lain, dia menggunakan sex toys. Ditinjau dari makosis syariah. Itu saya tantang anak-anak yang datang ke saya, Pak, saya nggak punya judul. Mau nggak neliti ini? Waduh, Pak, berat, Pak, nggak berani, Pak. Kamu berani malu atau berani nggak lulus? Aduh, Pak, berat, Pak, pilihannya. Akhirnya saya menggunakan cacat logika, yaitu false dichotomy. Artinya memberikan dua pilihan yang dia tidak bisa menolak. Kamu berani malu karena meneliti terkait dengan sex toys,
Atau berani nggak lulus-lulus gara-gara nggak nemu judul. Waduh Pak, yang lain kan bisa Pak. Nah, dalam hal ini mepet kamu ya Pak. Akhirnya saya pikir-pikir dulu Pak gitu. Ternyata setelah itu saya tanya, ya apa? Jadi, kalau nggak jadi, saya kasihkan orang lain. Kalau jadi, ambil. Nanti saya jadi pembimbingmu. Alhamdulillah Pak, saya udah dapat nggak jadi. Nah, kayak gitu Ustaz. Jadi bisa saja. Yang penting kita tahu formulasinya tadi itu. Frameworknya itu kita tahu. Apakah ini hal yang apa? Jorok, purno? Enggak, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang ilmiah. Bagaimana ketika seorang suami yang sedang pengen, yang sedang musang birahi kayak gitu, gitu. Kemudian istrinya tidak bisa memberikan kewajibannya karena dalam keadaan sakit, haid, nifas, apalagi nifas berapa hari? 40 hari. Lalu kemudian suaminya beristihad dengan menggunakan sex toys. Daripada dia tidak tersalurkan, lalu kemudian dia berzina sama wanita lain. Itu jauh lebih besar berzina ya kan? Orang yang nikah dan orang yang tidak menikah, yang dirajam itu yang kira-kira yang mana? Nah, kayak gitu itu seperti apa? Maka kemudian perlu kita tinjau dari sisi maqasid syariahnya. Secara maqasid melindungi akal, melindungi jiwa tadi itu, dan melindungi nasab jelas masuk hifdzun nasl. Apakah dibolehkan suami yang seperti itu? Nah, itu penting, menarik itu diteliti. Tapi sampai detik ini itu belum mau ada yang ngangkat itu. Ya karena malu tadi itu. Padahal saya siap membimbing kalau misalkan dia berani. Itu dari 2021 saya Karena ini menjelaskan loh Mbak itu. Lita. Permasalahan itu bukan cuma permasalahan satu laki-laki ya. Para suami-suami yang lain mungkin Iya. sama ya, banyak ya. Iya, iya, Saya Ustaz. itu, tapi ya itu tadi pakainya yang studi literasi itu, Ustaz. Iya, literasi. Apakah jenengan punya informan yang mau diwawancari? Apakah apakah Oh, jenengan Ustadz Tanzil aja itu yang diwawancarai. Ustadz, mohon izin ya Ustadz ya, kita sudah ditunggu sama dosen yang lain 10 menit yang Oke, oke. lalu. Oke, 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 monggo, monggo. oke. Monggo yang untuk Katam sudah ditunggu sama Miss Mida di room KKI. Ibu Mohon izin, Rasmina, mohon Oke, izin ya untuk kami teman-teman sudah yang oke, 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 Ustazah. kami Untuk sudah yang sangat non katam, 15 menit. untuk yang non katam ini kira-kira ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, silakan dikerjakan tugas di LMS habis ini. Silakan dilihat apa ketentuan-ketentuan yang harus dikerjakan dan juga assignment untuk tugas hari ini sampai 2 minggu ke depan. Minggu depan karena masih Lebaran, minggu depannya lagi itu deadline untuk penyelesaian tugas kedua. Ya, tugas satunya nggak selesai, berarti sudah X ya. Karena sudah tutup di assignment LMS itu untuk deadline-nya. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu yang bisa kita diskusikan. Yang dari tadi off cam, mohon maaf tidak saya hadirkan. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Oke, Ustaz Dewi.